Selamat datang di Rajanya Horor. Langit malam itu berwarna kelabu. Di halaman kampus, 9 mahasiswa berdiri mengelilingi sebuah bus kecil berwarna hijau tua. Mereka adalah kelompok 17, gabungan dari berbagai jurusan yang sebelumnya nyaris tidak saling mengenal. Ada Ardi, mahasiswa teknik yang dikenal logis dan skeptis. Dina, gadis ceria berhijab yang tak bisa diam. Raka, mahasiswa hukum yang suka bercanda. Laras, gadis pendiam yang sering menyimpan rahasia. Bayu, si tinggi besar dengan sifat pemberani. Maya, mahasiswi psikologi yang peka terhadap hal-hal gaib. Fikri, mahasiswa ekonomi yang lebih banyak sibuk dengan gadget. Dimas, ketua kelompok yang selalu mencoba bijak. Dan terakhir Sinta, gadis mungil dengan wajah polos yang sering dianggap adik sendiri. Malam itu mereka akan berangkat menuju lokasi KKN yang ditentukan kampus, Desa Waringin Jati. Nama desa itu terdengar asing bagi semuanya. Bahkan, saat dicari di Google Maps, titik lokasinya tidak muncul. Heran deh, gumam Fikri sambil menatap layar ponselnya yang sudah gelap tanpa sinyal. Di zaman serba digital gini masih ada desa yang nggak kedetek? Dina menepuk bahunya. Mungkin emang terpencil, Vi. Santai aja, seru kali. Namun Maya, yang sejak tadi diam, justru menatap langit kelabu. Hatinya diliputi firasat buruk, meski ia tak berani mengatakannya keras-keras. Sebelum mereka naik bus, dosen pembimbing, Pak Hendro, muncul dengan wajah serius. Ingat, kalian harus menjaga nama baik universitas. Jangan membuat masalah. Desa itu punya adat yang kuat. Apapun yang kalian dengar nanti, ikuti saja. Jangan coba-coba melanggar. Nada suaranya terdengar lebih seperti peringatan daripada nasihat. Pak, emangnya di sana kenapa? Tanya Raka, separuh bercanda. Pak Hendro hanya menatapnya datar. Kalian akan tahu sendiri. Bus berangkat sekitar pukul 9 malam. Jalanan awalnya normal, melewati kota kecil dengan lampu-lampu terang. Namun setelah 2 jam perjalanan, suasana berubah drastis. Lampu jalan hilang, digantikan hutan lebat di kiri kanan. Bus berguncang karena jalan mulai berlubang dan berbatu. Sopir bus, seorang pria paruh-baya bernama Pak Darmin, tampak tenang mengemudi. Namun dari kaca spion, Ardi sempat melihat matanya tampak sayu, seperti menyimpan banyak cerita. "Pak, desanya masih jauh?" tanya Dimas. Pak Darmin tidak menoleh. Suaranya berat. "Jauh. Tapi kalau sudah masuk Gapura, kalian harus siap. Ingat pesan saya. Jangan suka jalan sendiri, apalagi malam." Ucapan itu membuat Maya menelan ludah. Kenapa, Pak? Sopir itu hanya bergumam lirih, hampir tak terdengar. Karena malam bukan milik manusia di sana. Semua mahasiswa saling berpandangan, bulu kuduk meremang. Bus terus melaju. Jam di ponsel menunjukkan pukul 1 dini hari ketika jalan semakin menyempit. Pohon-pohon besar menjulang, rantingnya seperti tangan yang mencoba meraih bus. Suara serangga dan burung malam terdengar nyaring, tapi anehnya, tak ada satupun rumah yang terlihat. Tiba-tiba bus berhenti mendadak. Brak! Semua terhuyung. Dina hampir jatuh kalau tidak ditahan Laras. "Ada apa, Pak?" tanya Bayu. Sopir tidak menjawab. Ia menyalakan lampu jauh, dan semua bisa melihat sesuatu di tengah jalan. Sosok wanita berpakaian putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah, berdiri membelakangi mereka. Ya Allah. Sinta spontan menutup mata dengan kedua tangannya. Bus terdiam. Mesin masih hidup tapi tidak ada yang berani bergerak. Ardi mencoba rasional, berbisik. Paling orang gila atau warga setempat. Namun Maya menggeleng cepat, wajahnya pucat. Bukan manusia. Pak Darmin menekan klakson keras-keras. Suara nyaring membelah hutan. Tapi sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Lalu tiba-tiba, sosok itu menghilang. Bukan berjalan, bukan menyingkir. Hanya hilang dalam sekejap. Bus kembali melaju. Tak ada yang berani bicara. Hampir 1 jam kemudian, akhirnya mereka melihat sebuah gapura tua. Catnya mengelupas, penuh lumut, dengan ukiran kepala kerbau di atasnya. 2 obor kecil menyala di sisi gapura.
meski tidak ada seorang pun yang menyalakan. Sudah sampai, gumam sopir. Bus berhenti. Dari balik kegelapan, seorang lelaki tua kurus berjalan mendekat. Rambutnya putih, matanya tajam meneliti satu persatu mahasiswa. Dialah kepala desa, Pak Sastro. Selamat datang di Desa Waringin Jati, suaranya berat nyaris bergema. Mulai malam ini kalian anak-anak saya, tapi ingat, jangan pernah melanggar larangan di sini. Tidak ada yang berani bertanya larangan apa yang dimaksud. Pak Sastro lalu menuntun mereka menuju sebuah rumah joglo besar di pinggir hutan. Rumah itu tampak kokoh, tapi nuansa mistis menyelimutinya. Angin malam yang lewat membawa suara lirih, seperti bisikan yang berulang-ulang. Maya menggenggam tangan Sinta erat-erat. Aku nggak enak perasaan. Bisiknya, Ardi mencoba menenangkan. Sudahlah, mungkin cuma karena capek perjalanan. Namun dalam hati, ia pun merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan malam pertama mereka di Desa Waringin Jati pun dimulai. Matahari pagi di Desa Waringin Jati terasa berbeda. Udara dingin menusuk meski matahari sudah tinggi. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, membuat desa itu seolah terpisah dari dunia luar. Kelompok 17 keluar dari rumah joglo tempat mereka tinggal. Rumah itu besar, berdinding kayu jati tua, dengan tiang-tiang kokoh. Namun semakin lama mereka berada di dalam, semakin terasa hawa dingin yang bukan berasal dari udara semata. Pak Sastro, kepala desa, sudah menunggu di halaman. Senyumnya tipis namun sorot matanya tajam, seakan bisa menembus isi hati. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian akan saya kenalkan dengan warga. Ingat, bersikaplah sopan. Desa kami sederhana, tapi adatnya harus dijaga. Baik, Pak, jawab Dimas sebagai ketua kelompok. Mereka berjalan bersama melewati jalan tanah yang diapit sawah dan hutan. Sesekali, warga desa menatap mereka dari kejauhan. Anak-anak kecil berlari-larian, tapi begitu melihat rombongan mahasiswa, mereka berhenti mendadak lalu bersembunyi di balik ibu-ibu mereka. Kok kayak takut gitu ya? Bisik Raka. Bukan takut, jawab Maya lirih. Lebih kayak waspada. Di balai desa, mereka bertemu beberapa tokoh masyarakat. Salah satunya seorang nenek tua bernama Mbah Ranti, yang dikenal sebagai penjaga adat. Nenek itu menatap mahasiswa satu persatu, lalu berkata dengan suara serak, "Kalian tamu di sini, ingat baik-baik pesan saya. Setelah matahari terbenam, jangan pernah keluar rumah. Apapun yang kalian dengar, jangan buka pintu. Dan jangan sekali-kali menoleh kalau ada yang memanggil dari luar." Suasana hening seketika. Dina memberanikan diri bertanya, "Mbah, kenapa tidak boleh keluar malam?" Mbah Ranti tersenyum pahit, memperlihatkan giginya yang sudah rapuh. Karena malam di sini bukan milik manusia. Ada yang lain yang berjalan bersama kegelapan. Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua mahasiswa berdiri. Hari-hari awal mereka dipenuhi aktivitas membantu warga, membersihkan balai desa, mengajar anak-anak mengaji, hingga membantu panen di sawah. Namun meski warga ramah di siang hari, ada satu hal aneh. Begitu azan maghrib berkumandang, semua orang mendadak menghilang dari jalan. Pintu rumah ditutup rapat. Lampu-lampu dipadamkan, seolah seluruh desa memilih bersembunyi. Hanya rumah joglo tempat mahasiswa tinggal yang tetap menyala. Itu pun karena mereka belum terbiasa dengan kebiasaan aneh itu. "Gila ya, kayak kota mati tiap malam," celetuk Bayu. "Ya mungkin udah kebiasaan mereka," sahut Ardi. Mencoba logis, namun Maya hanya diam, merasakan hawa dingin yang semakin menusuk setiap kali senja datang. Malam ketiga, gangguan pertama benar-benar terjadi. Saat itu mereka baru selesai makan malam bersama. Tiba-tiba listrik padam. Gelap gulita menyelimuti rumah joglo. "Waduh, mati lampu," keluh Dina. Bayu segera menyalakan senter dari ponselnya. Tapi anehnya, meski baterai penuh, layar ponsel berkedip-kedip seperti terganggu. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu depan. "Tok, tok, tok." Semua terdiam. "Siapa tuh?" tanya Raka dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban.
hanya ketukan yang semakin keras. Tok, tok, tok. Lalu terdengar suara lirih, suara seorang perempuan. "Buka." Aku kedinginan. "Tolong bukakan pintunya." Wajah Dina langsung pucat. "Itu suara perempuan." Ardi buru-buru mengingat pesan Mbak Ranti. Jangan buka pintu. Jangan menoleh kalau ada yang memanggil dari luar. Jangan ada yang buka. Serunya cepat, namun suara di luar semakin memelas. Tangisannya terdengar jelas, seperti seorang gadis kecil yang ketakutan. "Aku sendirian. Tolong. Jangan biarkan aku di luar." Sinta mulai menangis ketakutan. Maya memeluknya erat-erat. Lalu tiba-tiba, suara itu berubah menjadi jeritan melengking. "Buka!" Pintu bergetar keras seakan ada yang menghantam dari luar. Piring-piring di meja jatuh berhamburan. Semua berteriak panik. Tapi tak lama kemudian, semuanya berhenti. Hening total. Mereka menahan napas berjam-jam, sampai akhirnya listrik kembali menyala. Saat pagi tiba, Bayu memberanikan diri membuka pintu. Dan di teras, mereka menemukan jejak kaki basah mengarah ke hutan. Jejak itu bukan jejak manusia normal. Jari-jarinya panjang kurus, jumlahnya 6. Sejak malam itu mereka tahu, larangan di desa ini bukan sekadar mitos. Ada sesuatu yang benar-benar berjalan di luar, mencari mereka. Namun mereka belum tahu, itu baru awal dari teror panjang yang menunggu. Sejak malam ketika pintu digedor dan suara misterius memanggil, suasana kelompok 17 tidak pernah sama lagi. Semua jadi lebih waspada. Bahkan Dina yang biasanya paling cerewet, kini lebih banyak diam, namun keanehan tidak berhenti. Di hari kelima, Ardi terbangun dini hari karena haus. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Saat itu, ia melihat sesuatu dari jendela. Di bawah sinar bulan, ada sosok perempuan berambut panjang berdiri di tepi hutan. Pakaian putihnya lusuh, dan tubuhnya bergetar seperti menahan tangis. Ardi terpaku. Ia teringat peringatan Mbah Ranti. Jangan menoleh kalau ada yang memanggil. Tapi kali ini sosok itu tidak memanggil. Ia hanya berdiri, wajahnya tertutup rambut. Ardi buru-buru menutup gorden. Namun sebelum benar-benar menutup, ia melihat jelas. Wajah sosok itu penuh luka, matanya hitam kosong, dan mulutnya ternganga lebar seolah menjerit tanpa suara. Keesokan paginya, Ardi menceritakan apa yang ia lihat. Semua terdiam. "Ini nggak bisa dibiarkan," kata Dimas, sang ketua. "Kita harus tanya langsung sama warga. Masa kita terus-terusan dibikin takut begini?" Akhirnya mereka menemui Pak Sastro di balai desa. "Pak, maaf." Dimas membuka suara hati-hati. "Sebenarnya ada apa dengan desa ini? Kenapa setiap malam seperti ada yang berkeliaran? Kami lihat ada sesuatu." Pak Sastro menghela napas panjang. Tatapannya berat. Kalau kalian sudah melihat, berarti memang sudah waktunya kalian tahu. Ia lalu bercerita. Puluhan tahun lalu, Desa Waringin Jati terkenal sebagai desa yang makmur. Sawah melimpah, warga hidup rukun. Tapi ada satu orang yang menimbulkan kegelapan. Seorang dukun sakti bernama Ki Surya Langgeng. Ki Surya terkenal karena ilmunya yang tinggi, namun ia haus kekuasaan. Ia melakukan ritual hitam, mempersembahkan tumbal manusia untuk memperkuat ilmunya. Korbannya kebanyakan anak-anak kecil yang hilang tanpa jejak. Warga desa akhirnya marah. Mereka menangkap Ki Surya, lalu menghukumnya dengan cara kejam. Tubuhnya dibakar hidup-hidup di bawah pohon waringin tua, tepat di tepi hutan. Namun sebelum api melahap tubuhnya, Ki Surya sempat bersumpah, "Seluruh tanah ini akan kututupi kutukan. Aku akan kembali menagih darah, sampai keturunan kalian habis. Siapapun yang menginjak tanah ini, tidak akan selamat." Sejak malam itu desa tidak pernah sama. Warga mendengar tangisan, jeritan, dan penampakan sosok Ki Surya. Setiap kali ada orang asing datang tanpa restu, sesuatu yang jahat akan menghampiri. Cerita itu membuat semua mahasiswa membeku. "Jadi, selama ini kita dijadikan tumbal?" tanya Laras dengan suara gemetar. Pak Sastro tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seolah menyimpan rahasia lain yang lebih mengerikan.
Malam ketujuh, teror semakin nyata. Dina, yang sejak awal paling penasaran, tiba-tiba hilang. Mereka mencarinya ke seluruh penjuru rumah, tapi tidak ketemu. Baru ketika Laras membuka pintu belakang, ia melihat kerudung Dina tergeletak di tanah, basah kuyup dengan lumpur. Di tanah itu ada jejak kaki aneh menuju hutan, jejak panjang dengan cakar di ujungnya. Mereka berteriak memanggil Dina, namun tidak ada jawaban. Lalu, dari dalam hutan, terdengar suara lirih. "Tolong aku." Suara itu jelas suara Dina. Sinta hampir berlari masuk ke hutan, tapi Maya menahannya. "Jangan, itu bukan Dina." Suara itu kemudian berubah, semakin berat, seperti dua suara bersamaan. "Tolong aku, masuklah." Tanah bergetar, pohon-pohon bergoyang meski tidak ada angin. Semua mahasiswa panik dan menutup pintu rumah rapat-rapat. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Dan sejak hari itu, Dina tidak pernah kembali. Keesokan harinya, ketika mereka menuntut penjelasan, Pak Sastro hanya berkata dingin, "Kalau ada yang hilang di hutan, jangan pernah dicari. Karena yang kembali bukan lagi manusia." Sejak saat itu, ketakutan mereka berubah jadi keputusasaan. Mereka mulai sadar, mungkin mereka memang tidak akan pernah keluar hidup-hidup dari desa ini. Rumah joglo yang awalnya terasa luas dan nyaman kini berubah menjadi penjara penuh kengerian. Setelah Dina hilang, semua anggota kelompok 17 hidup dalam ketakutan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada obrolan santai. Malam-malam mereka kini hanya dipenuhi doa dan kecemasan. Namun ketakutan tidak menghentikan teror. Malam ke-9, sekitar tengah malam, Raka tiba-tiba terbangun karena mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Suara itu pelan, menyeret, lalu berhenti tepat di depan pintunya. Raka terperanjat. Itu suara Dina. "Raka, buka pintunya, ini aku." Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu itu tidak mungkin. Dina sudah hilang 2 hari lalu. Tapi suara itu sangat jelas. Dengan tubuh gemetar, Raka mendekati pintu. Ia hampir membuka. Sampai akhirnya ia teringat pesan Pak Sastro dan Mbah Ranti. "Jangan buka pintu, jangan menoleh kalau ada yang memanggil." Raka menahan napas. Namun tiba-tiba, celah pintu memperlihatkan sesuatu, bayangan kaki. Bukan kaki manusia, melainkan kaki panjang kurus dengan kulit kehitaman, jari-jari yang lebih dari 5, mencengkram lantai kayu. "Buka." Suara itu berubah serak, seperti 2 orang bicara bersamaan. Raka mundur menutup telinga. Tapi pintu itu bergetar keras, seperti dihantam dari luar. "Bruk! Bruk! Bruk!" Akhirnya Bayu dan Ardi masuk ke kamar, menarik Raka menjauh. Mereka bertiga berdiam di sudut ruangan, berdoa dengan suara gemetar. Dan tiba-tiba, hening. Ketika pagi datang, pintu kamar Raka penuh dengan bekas cakaran panjang, dalam, seolah dicakar dengan kuku baja. Pagi itu, kelompok 17 mendatangi Pak Sastro dengan wajah marah. "Pak, kami nggak kuat lagi," seru Bayu. "Teman kami hilang, kami diteror setiap malam. Katanya kami KKN, tapi ini kayak dijebak buat mati." Pak Sastro menatap mereka lama. Sorot matanya dingin, tak menunjukkan penyesalan. "Apa kalian pikir mudah menjaga desa ini dari kutukan? Setiap beberapa tahun darah harus ditumpahkan agar Ki Surya tidak menelan seluruh desa. Kalian datang di waktu yang tepat." "Apa?" Dimas hampir menerjang Pak Sastro. "Jadi kami dijadikan tumbal?" Pak Sastro tidak menjawab, hanya berbalik pergi. Kata-kata itu cukup membuat semua mahasiswa putus asa. Malam ke-10, gangguan semakin mengerikan. Laras, yang sejak awal pendiam, tiba-tiba kerasukan. Ia menjerit histeris, matanya mendelik putih, suaranya berubah menjadi berat seperti laki-laki tua. "Darahku terbakar, kubalaskan dengan darah kalian." Tubuh Laras melompat-lompat tidak wajar, lalu menabrak dinding dengan keras. 4 mahasiswa lainnya berusaha menahan, tapi tenaganya luar biasa, seperti bukan manusia. Akhirnya Maya membaca doa keras-keras. Laras jatuh pingsan, tubuhnya penuh lebam. Namun saat ia siuman, ia tidak ingat apapun. Malam ke-11, malam itu,
Mereka semua berkumpul di ruang tengah, tidak berani tidur. Lilin-lilin menyala, menerangi ruangan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah jendela. Lilin padam serentak, gelap. Dari luar terdengar suara gamelan. Irama pelan mistis, seolah ada upacara berlangsung di tengah malam. Gimana bisa ada gamelan jam segini? Bisik Sinta. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya hangus terbakar, matanya kosong, dan di tangannya menggenggam tongkat kayu hitam. Itu dia. Ki Surya Langgeng, udara mendadak dingin. Nafas mereka membeku. Sosok itu melangkah masuk perlahan. Suaranya serak seperti berasal dari liang kubur. Darahku pernah kalian tumpahkan, sekarang darah kalian gilirannya. Tiba-tiba tubuh Bayu terangkat ke udara, dicekik tanpa tangan. Ia menjerit, wajahnya membiru. Lepaskan dia. Ardi berteriak sambil berlari mencoba menarik Bayu. Namun tubuhnya terpental ke dinding, mulutnya berdarah. Semua mahasiswa panik. Maya mencoba melawan dengan doa, namun setiap ayat yang ia baca terdengar bergaung aneh, seolah ditertawakan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ki Surya mengangkat tangannya. Tubuh Bayu terhempas ke lantai dengan suara keras. Ia tak bergerak lagi. Satu sudah. Masih ada yang lain. Sosok itu lenyap dalam kabut hitam. Seisi rumah sunyi. Hanya tangis Sinta yang terdengar. Kini mereka tahu, teror sudah mencapai puncaknya. Satu persatu mereka akan dijemput. Dan tidak ada jalan keluar. Sejak kematian Bayu, sisa anggota kelompok 17 hidup dalam ketakutan tanpa harapan. Rumah Joglo berubah jadi kuburan berjalan. Bau anyir darah seakan selalu tercium di udara. Sinta terus menangis setiap malam, tubuhnya menggigil. Maya berusaha menenangkan meski wajahnya sendiri pucat pasi. Kita harus keluar dari desa ini. Kalau tidak, kita semua mati, bisiknya. Namun jalan keluar bukan hal mudah. Pagi itu, Ardi dan Dimas nekat mencoba kabur lewat jalan yang mereka lalui saat datang. Mereka berjalan cepat, menembus jalan setapak yang dipenuhi kabut. Namun anehnya, jalan itu berputar. Berjam-jam mereka berjalan lurus, tapi ujungnya selalu kembali ke gapura desa. Ini mustahil. Ardi terengah, wajahnya berkeringat. Kita muter-muter di tempat yang sama. Dimas menendang tanah dengan marah. Desa ini memang dikurung sesuatu. Ketika mereka kembali ke rumah, Maya sudah menunggu dengan wajah muram. Aku bermimpi semalam. Dina datang padaku, wajahnya hancur. Dia bilang desa ini dijaga arwah Ki Surya. Kita nggak bisa keluar sebelum ada yang dikorbankan. Semua terdiam. Kata-kata itu seperti vonis mati. Malam ke-12. Malam itu, teror datang lebih cepat. Sekitar pukul 9, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, bercampur suara sinden dengan nada tinggi menusuk telinga. Pintu rumah Joglo terbuka sendiri. Dari luar terlihat cahaya api unggun besar di lapangan desa. Bayangan orang-orang menari mengelilinginya. Itu warga desa. Raka berbisik dengan wajah pucat. Mereka berlima, Ardi, Dimas, Raka, Maya, dan Sinta, nekat mengintip dari balik jendela. Benar saja, puluhan warga berkumpul, mengenakan pakaian hitam. Wajah mereka kosong tanpa ekspresi. Di tengah lingkaran api unggun berdiri Pak Sastro. Ia memegang keris pusaka, matanya menyala merah. Kini saatnya tumbal diberikan, ucapnya dengan suara lantang. Darah mereka akan menjaga desa ini tetap ada. Semua mahasiswa tercekat. Mereka sadar, warga desa sudah lama bersekutu dengan arwah Ki Surya. Tiba-tiba pintu rumah Joglo terbuka lebar. Angin kencang menerpa membuat lilin-lilin padam. Raka terhuyung dan sebelum sempat lari, sesuatu menariknya keluar. Ia berteriak sekeras mungkin, "Tolong!" Ardi dan Dimas mencoba meraih tangannya. Namun kekuatan gaib menyeret Raka begitu cepat. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Tubuh Raka dilempar ke tengah api unggun. Api menjilat tubuhnya, tapi anehnya ia tidak terbakar biasa, melainkan meleleh seperti lilin, diserap ke dalam tanah. Jeritan terakhirnya menggema, lalu hilang. Maya menutup mulut, menahan muntah. Sinta menjerit histeris.
Di tengah upacara itu kabut tebal turun. Dari dalam kabut sosok tinggi menjulang muncul. Wajahnya hitam terbakar, matanya kosong, mulutnya menganga. Ki Surya Langgeng. Ia melayang di atas tanah. Suaranya bergaung seperti ribuan bisikan. Darah kalian milikku. Pak Sastro menunduk hormat di hadapan arwah itu, lalu berkata, "Ambillah mereka, Ki. Kami serahkan jiwa mereka agar desa ini tetap selamat." Semua mahasiswa membeku. Kini mereka yakin, kepala desa selama ini memang mengatur segalanya. Ardi, Dimas, Maya, dan Sinta berlari ke arah berlawanan. Mereka berusaha mencari tempat persembunyian. Nafas mereka terengah, jantung berdetak liar, namun suara gamelan terus mengikuti, makin lama makin dekat. Di belakang mereka, suara langkah berat menggema. Bayangan Ki Surya semakin besar, menutup cahaya bulan. Tiba-tiba, Dimas terjatuh. Kakinya tersangkut akar pohon. "Lari, jangan pikirin aku!" Teriaknya. Ardi berusaha menolong, namun tubuh Dimas terangkat ke udara. Ki Surya mencengkeramnya dari jauh, lalu merobek tubuhnya tanpa menyentuh. Darah muncrat ke tanah, terserap seperti disedot bumi. Jeritan Dimas membuat Sinta pingsan seketika. Maya menarik Ardi berlari sambil menangis. Mereka tahu hanya waktu yang memisahkan mereka dari kematian. Di lapangan desa, warga masih menari mengelilingi api. Mereka menyanyikan mantra kuno, sementara Pak Sastro tersenyum puas. Sisa mahasiswa kini tinggal 3, Ardi, Maya, dan Sinta. Namun semua tahu, tak satu pun dari mereka yang benar-benar bisa selamat. Karena desa ini, sejak awal, memang haus darah. Ardi menggandeng Maya sambil menggendong Sinta yang masih pingsan. Nafasnya berat, keringat bercucuran, tapi ia terus berlari tanpa arah. Namun kemanapun mereka pergi, jalan selalu kembali ke lapangan desa. Seperti ada dinding tak kasat mata yang memaksa mereka kembali ke sumber teror. Ini jebakan. Desa ini memang menelan kita, desa Maya. Suaranya bergetar. Ardi menatap wajah Maya yang penuh air mata. Kalau begitu, kita harus hancurkan pusat kekuatannya. Api unggun itu. Kalau api padam, mungkin arwah itu pergi. Maya mengangguk, meski ketakutan jelas merajai dirinya. Mereka kembali ke lapangan desa. Puluhan warga masih menari, matanya kosong seperti boneka hidup. Nyanyian mantra membuat udara semakin berat. Pak Sastro berdiri di tengah lingkaran. Keris pusaka di tangannya berkilau di terpa api. "Lihatlah, Ki Surya," ucapnya. "Tinggal 3 lagi. Setelah ini desa akan selamat 100 tahun lagi." Ardi menggertakkan gigi meletakkan Sinta di tanah. Ia meraih batang kayu yang tergeletak lalu berlari ke arah api unggun. "Arahkan mata kalian ke sini," teriaknya sambil menghantamkan kayu ke tumpukan kayu bakar. Api berkobar liar, namun bukannya padam, malah makin tinggi. Suara warga mendadak berhenti. Puluhan kepala menoleh ke arah Ardi. Puluhan mata kosong itu kini menatap tajam, seperti serigala lapar. Maya berteriak panik. "Ardi, mereka semua lihat kamu." Tepat saat itu, Sinta tersadar. Ia membuka mata, wajahnya pucat penuh air mata. Namun yang terdengar dari mulutnya bukan suara biasa, melainkan bisikan yang mirip dengan suara sinden. "Ardi, jangan lawan. Desa ini sudah memilih tumbalnya." Ardi menoleh kaget. "Apa maksudmu?" Namun tatapan Sinta bukan lagi tatapan sahabat. Matanya putih semua, bibirnya bergetar. "Aku yang dipilih." Tubuh Sinta bergerak sendiri, bangkit dan berjalan ke arah api unggun. Maya mencoba menahan, tapi tubuh Sinta begitu kuat, tak bisa dibendung. Pak Sastro tersenyum puas. "Bagus. Jiwa yang terakhir sudah menyerahkan diri." Sinta berdiri di tengah lingkaran. Api unggun menyambutnya dengan lidah merah menjilat. Tubuhnya perlahan terangkat ke udara, seperti ada tangan tak kasat mata yang menggenggam. Jeritan keluar dari mulutnya, namun berubah jadi nyanyian. Suara sinden terdengar semakin nyaring, menggema ke seluruh desa. Maya menutup telinga sambil menangis. "Berhenti, jangan ambil dia." Namun segalanya sudah terlambat. Tubuh Sinta hancur berkeping-keping di udara, berubah jadi abu, lalu terserap ke tanah.
Api unggun padam seketika. Lapangan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, suara Ki Surya menggema. Tumbal sudah lengkap. Desa ini aman 100 tahun lagi. Sosok raksasa berwajah hangus itu perlahan lenyap bersama kabut. Suara gamelan terhenti, warga jatuh pingsan satu persatu. Pak Sastro menunduk, suaranya lirih. Terima kasih Ki, desa kami. Selamat. Kini hanya tersisa 2, Ardi dan Maya. Mereka berdiri di lapangan kosong yang sunyi. Tubuh gemetar, wajah penuh air mata. Kita, selamat? Bisik Maya, suaranya hampir tak terdengar. Ardi tak menjawab. Ia hanya menatap tanah di mana Abu Sinta lenyap. Keesokan paginya warga desa beraktivitas seperti biasa. Seolah tak pernah ada kejadian aneh semalam. Mereka tersenyum ramah, menawari sarapan, bahkan seakan lupa akan tumbal yang baru saja diberikan. Ardi dan Maya bingung, tapi mereka tetap bersiap meninggalkan desa. Kali ini jalan setapak tidak lagi berputar. Gapura desa terbuka lebar, mengizinkan mereka pulang. Namun saat melewati gapura, Maya mendadak terhenti. Ardi, kamu lihat itu? Di sisi jalan, berdiri sosok Sinta. Wajahnya pucat, matanya hitam penuh kegelapan. Ia tersenyum menyeramkan. Kalian boleh pergi, tapi jiwa kalian tetap milik desa ini. Sampai waktunya tiba, Ardi menoleh dengan wajah ngeri. Tapi saat ia berkedip, sosok itu lenyap. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa bicara, hanya meninggalkan jejak langkah berat. Dan jauh di belakang mereka, dari dalam gapura desa, suara gamelan kembali terdengar pelan. Kelompok 17 KKN di Desa Langgeng tidak pernah lengkap kembali. 3 orang hilang tanpa jejak, Dina, Bayu, dan Raka. 2 lainnya, Ardi dan Maya, kembali dengan trauma yang tak pernah hilang. Desa Langgeng tetap berdiri, warga hidup damai, tapi setiap 100 tahun darah muda akan kembali ditagih, dan arwah Ki Surya akan selalu menunggu.